Jadi sambil nunggu yang lain juga kita mulai saja ya terkait dengan Zoom dari pemantapan psikotes. Di Zoom pertama kakak sudah jelaskan tentu apa-apa aja yang keluar dari psikotes dan penilaiannya seperti apa dan bagaimana tata cara kalian menjawab. Juga hal-hal minus yang bisa terjadi pada saat psikotes itu sudah kakak jelaskan di Zoom pertama. Dan juga Zoom kali ini untuk mengefektifkan waktu, jadi kita lakukan pemantapan sebelum kalian melaksanakan tes psikotes. Jadi sambil nunggu teman-teman yang masuk, kita akan mulai aja psikotesnya. Di sini, Bukan apa? di sini kakak akan share screen ya, share screen terkait dengan buku dulu ya. Jadi eh, mana dia ya? Nah, kita share screen terkait dengan buku dulu ya. Jadi di sini kalian mungkin sudah membeli buku kita, di mana untuk soal-soal kita juga sudah jelaskan di PDF-nya pembahasannya seperti apa. Karena ini tes kemungkinan besar sifatnya offline, ya jadi kita akan bahas terkait dengan gambar ya. Karena gambar belum kita bahas di Zoom pertama. Jadi di sini kakak akan berikan kalian terkait dengan gambar. Nah, jadi ada soal terkait dengan warteg ya. Jadi warteg ini adalah soal menggambar di mana kalian dengan indikasi beberapa titik lengkung atau garis, kalian bisa menjadikan titik lengkung atau garis ini menjadi sebuah gambar yang memiliki makna. Jadi di warteg ini ya, dalam tes warteg ini di buku juga sudah dijelaskan ada beberapa tips. Jadi kalian harus menjaga kertas dalam keadaan bersih. Kemudian apabila kalian adalah seorang pria, jangan mulai dari nomor 5 karena jadi nomor 5 itu kalian memiliki kelainan seksual ya. Kemudian mulailah dari gambar yang paling mudah diselesaikan oleh kalian. Penomoran gambar tidak terlalu urut 1 2 3 4 5 6 7 8 atau tidak begitu acak. Jika perintah terlalu urut, kalian berarti orang yang kaku. Jika terlalu acak, berarti kalian yang tidak mengikuti aturan atau sembrono ya. Untuk nomor baris 3 4 5 6, gambarlah benda mati dan bersifat maskulin. Kemudian untuk nomor 1 2 7 8, gambarlah makhluk hidup dan bentuk-bentuk yang menunjukkan sifat feminim. Jadi berikan nama untuk masing-masing gambar di bagian atas yang kosong. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi nomor 1 ini adalah tanda panah beserta target. Kemudian 2 ini ada bebek ya, ada 4 bebek, 5 bahkan. Kemudian yang ketiga itu ada tiang listrik. Yang keempat ini merupakan bentuk kotak atau bentuk genteng dari atas. Kemudian yang kedelapan ini bentuk orang yang sedang bermain kendaraan berupa mobil-mobilan. Kemudian ulangi nomor 8 ya. Kemudian nomor 4 ini ada TV. Nomor 3 ada sandal. Kemudian nomor 5 itu ada wanita berhijab ya. Jadi uh, untuk nomor itu acak 1 2 7 6 8 4 3 5. Jadi acak ya, tapi tidak terlalu acak. Kemudian di sini ada lagi gambar, ini ada kartu, kemudian ada burung, ada ini seperti berbentuk hospital atau perpustakaan, kemudian ada bus, kemudian ada alat tulis, ini kembali lagi sejenis TV, dan juga raknya, kemudian ada kucing, dan juga payung. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pahami dalam menggambar. Yang pertama, kalian harus membuat gambar ada hewannya, kemudian ada benda yang dapat menguntungkan manusia. Di sini ada contoh, ada benda yang menguntungkan manusia antara lain kendaraan dan juga sandal, ya. Kemudian ada hewan, di sini ada bebek, sedangkan gambar di bawah itu ada burung. Kalau yang gambar menguntungkan manusia, di sini ada bus, ya, dan juga payung. Kemudian untuk hewan ada burung dan juga kucing. Kemudian jangan lupa juga ada fasilitas umum yang harus kalian gambar. Untuk gambar yang di atas itu ada tiang listrik ya. Kemudian untuk gambar di bawah itu ada sebuah hospital atau perpustakaan. Kemudian ada juga benda-benda yang tentu ada di rumah tangga kalian. Di gambar pertama itu ada TV, gambar kedua pun juga ada TV beserta
rak-rakannya. Di sini di gambar kedua malah ada alat tulis, ya. Jadi itu yang harus kalian ketahui terkait dengan warteg dan juga penomorannya, ya. Harus diacak tapi jangan terlalu acak. Kemudian lanjut untuk menggambar pohon. Nah, dalam menggambar pohon ya, jadi kalian harus mengetahui pohon yang harus kalian gambar itu adalah pohon yang berupa akar serabut, ya. Kok akar serabut, akar tunggang. Jadi kalau bisa kalian menggambar akar yang tipikalnya akar tunggal. Contoh sini adalah buah mangga ini ya. Jadi untuk daun, jangan coba-coba kalian untuk menggambar daun berbentuk awan, karena itu terlalu mencirikan kalian itu easy going atau terlalu gampang untuk mengerjakan tugas tanpa detail ya. Jadi di sini untuk bagian atas membulat, karakter melihatkan situasi secara keseluruhan, tertarik pada detail, menghargai orang, tempat dan hal untuk kesan yang mereka ciptakan. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Kemudian pohon cenderung berbentuk segitiga ya. Jadi sosok ini berorientasi pada detail, gigih, dan bekerja keras. Itu yang harus kalian ketahui. Kemudian ada gambar hewan di sekitar pohon. Ini mengungkapkan Anda memikirkan orang lain uh, di sekitar kalian. Kemudian jika menggambar pohon berdaun rindang, dia ahli dalam mengerjakan berbagai tugas. Dedaunan melambangkan ide-ide dan juga banyak daun menandakan senang menangani berbagai macam proyek secara bersamaan. Kemudian gambar pohon tanpa akar, dia akan dikaitkan dengan sosok mandiri dan lebih suka melakukan apa yang diinginkan sendiri daripada mengikuti orang. Ya, jadi ada catatan penting dalam menggambar pohon. Bagus tidaknya gambar bukanlah kriteria lolos. Nah, tolong kalian ingat ya, bagus tidaknya gambar bukan kriteria lolos karena ini bukan tentang kemampuan menggambar. Tapi kalian hanya perlu menggali kepribadian kalian melalui gambar kalian dan tempatkan dengan tepat di setiap garis pena tebal tipis dan gambar semirip mungkin sebab akan dinilai oleh psikolog ya. Jadi usahakan kalian menggambar pohon secara detail, misalkan pohon mangga dengan buahnya dan ranting dan ukuran besar dan kecil, daun tanpa urat daunnya hingga akar pohon ya. Kemudian ada menggambar orang. Nah, ada beberapa hal tips dan trik dalam kalian menggambar orang. Gambarlah manusia atau orang sesuai dengan jenis kelamin kalian. Kalau kalian cowok ya gambar seorang cowok, kalau kalian wanita gambarlah seorang wanita. Kemudian gambar manusia secara lengkap dari ujung rambut sampai dengan kaki. Jangan lupa gambar pula anggota tubuh lainnya secara utuh ya. Jadi dengan pose ya. Kemudian gambar sedetail mungkin jika kalian menggambar seorang dokter, sebaiknya gambar dengan utuh dokter tersebut mulai dari pakaian dinasnya sampai aktivitas yang dilakukan. Ini contoh arsitektur, jadi ada topi keselamatan atau helm keselamatan, safety help ya. Kemudian ada gambar sedang membuka gambar bangunan, kemudian berdasi, kemeja, celana panjang, sepatu proyek, seperti itu. Kemudian jangan membuat gambar dengan muka orang yang kalian buat karena ingin mengartikan sosok kalian sebagai orang yang tidak dipercaya diri. Jadi penekanan jangan buat gambar orang lain ya. Kalau bisa sih wajah kalian kalau bisa ya. Jangan membuat gambar terlalu besar karena akan mengartikan sosok kalian yang begitu terlihat dominan. Usahakan kalian menggambar detail jari tangan orang tersebut. Kalau tangannya posisi 5 ya kalian buat 5 ya. Jadi untuk gambaran, misal kertas A4 yang diberikan oleh panitia, kalian proyeksikan gambar orang itu jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya. Kemudian untuk ini sebenarnya penilaian ya. Ada beberapa aspek yang akan dinilai pada saat psikotes. Ada intelektual, ada perilaku kerja, ada kepribadian, ada potensi kerja dan aspek khusus. Kalian bisa cek di buku yang sudah kalian beli dan kalian baca. Jadi itu terkait dengan pola gambar. Jadi sudah banyak banget yang bertanya ya terkait gambar. Jadi silahkan kalian lakukan gambar itu dengan baik tentunya. Halo? Gimana? Halo? Ya, halo. Gimana? Halo, Iya, halo. Halo, halo. Halo. kenapa? Bebas dah, ikut aja. Nggak makan kalau gitu? Apa yang kalian beli? Aku ikut dah makan tuh. Bisa. Aku lagi Zoom nih.
Makanan apa makannya? Ikut-ikut, bebas apa aja. Sapi kek, Lagi. boleh. Ya wis. Oke, Apa? Mau apa? biasa dada. Oke. Yo. Jadi itu ya terkait dengan menggambar. Dan sekarang silahkan bagi kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya ya, sampaikan aja apa yang ingin kalian tanyakan terkait dengan psikotes akan kakak jawab di Zoom kali ini. Silakan. Ada pertanyaan? Siap, mohon izin Kak untuk bertanya. Ya, silakan. Di tes Warteg ini kan contoh kita mengambil jurusan itu permesinan. Apa di tes Warteg itu juga harus kayak ada gambaran tentang jurusan yang kita inginkan gitu Kak? Terima kasih. Tes warteg ya? Iya Kak. Oke, terkait dengan tes warteg, apabila kalian ingin mencirikan ya, mencirikan apa yang kalian ingin tuju atau jurusan yang ingin tuju atau sekolah, kalau bisa tips dan trik ini yang harus kalian kerjakan ya. Kalau bisa jangan terlalu menunjukkan keinginan kalian terkait jurusan tersebut, karena apa, ini terkait dengan psikologi kalian secara umum ya. Beda halnya dengan wawancara. Kalau misalnya wawancara ada pertanyaan seperti itu, oke lah, ini kan psikotes psikologi, jadi nggak usah kalian kaitkan dengan sekolah atau jurusan yang kalian tuju ya. Paham? Siap Kak, terima kasih. Paham Kak. Kecuali gambar profesi. Kalau kalian pengen menjadi PNS, gambar manusia ya. Kalau kalian ingin menjadi PNS perhubungan, silakan kalian gambar PNS perhubungan, gak masalah. Tapi untuk Ya, warteg jangan coba-coba ya. siap Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Nggak cuma soal gambar ya, soal lain-lainnya juga silakan. Atau cukup? Atau udah siap tes psikotes? Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya, kakak akan memberikan tips dan trik. Ada beberapa tips dan trik yang harus kalian pahami. Jadi di buku itu sudah ada tips dan trik ya. Kalian bisa baca buku yang udah kalian beli, tapi ini tips dan trik khusus buat kalian di luar dari buku yang kakak berikan ya. Jadi kemarin kakak baru saja ada tes asesmen, itu ada tes psikologi juga, tapi itu CAT ya. CAT itu berupa CAT, tapi soal ini bisa keluar pada saat kalian tes psikotes nanti secara offline. Jadi dalam tes psikotes itu ada namanya soal persis seperti TKP ya saat kalian tes CAT SKD. Ada beberapa pilihan yang tentu akan mengecoh dan juga tentu mirip satu sama lain antara option. Jadi ketika kalian menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan yang mirip dengan TKP, kalian silahkan jangan terlalu hiperbola untuk menjawab, jangan terlalu
mencerminkan kepribadian kalian. Ya, contoh nih, apabila teman kalian membutuhkan pekerjaan, tapi kalian harus menyelesaikan tugas kalian, apa yang harus kalian lakukan? A. Menolong teman kalian. B. Menyelesaikan tugas kalian terlebih dahulu baru menolong teman kalian. C. Tidak memperdulikan. Nah, kalau kalian terlalu hiperbola, kalian pasti memilih option A. Kalau kalian mencerminkan diri kalian, mungkin kalian memilih option C. Pilihlah di tengah-tengah. Tidak merugikan kalian, tidak juga terlalu menguntungkan teman. Otomatis kalian harus pilih yang C. Selesaikan tugas kalian dulu, baru kalian bantu. Karena apapun itu di dunia kerja, kalian diwajibkan untuk menyelesaikan tupoksi kalian, tugas pokok dan fungsi kalian masing-masing dalam dunia kerja. Nah, itu yang pertama terkait dengan tips dan trik ketika kalian menemukan soal seperti TKP. Dan itu berlaku untuk soal-soal selanjutnya. Karena akan banyak soal-soal seperti itu yang mengecoh kalian. Ya, kalian harus berbuat baik, tengah-tengah, atau tidak sama sekali. Ya, kakak harap kalian jawab di tengah-tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan gambar ini. Tentu setiap kalian menggambar itu ada waktunya. Tidak perlu kalian menggambar dengan bagus. Ya, karena ini bukan tentang lomba menggambar, tapi adalah bagaimana gambar kalian memiliki makna seperti yang kakak sampaikan tadi. Jadi manajemen waktu, ketenangan, dan juga mental serta emosional kalian yang akan memperlihatkan bagaimana gambar kalian nanti, ya. Kemudian nanti ada soal tentang pola. Nah, di sini di atas ada contohnya ya. Nah, ini ada contoh gambar pola. Biasanya temukan gambar yang tidak sama atau berbeda, atau temukan gambar yang memiliki pola sama. Antara dua itu soalnya. Nah, jadi kita coba contoh lihat nomor 1. Ini adalah polanya tengah, kiri, tengah, kanan, tengah. Jadi, ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian harus milih yang berbeda. Ya, di sini ada tengah, kiri, tengah, kanan, tengah, kiri, tengah. Kemudian ada kanan, tengah, kiri, tengah, kiri. Ya. Jadi yang bagian C ini memiliki pola yang berbeda karena dia berbentuk V, bukan zigzag. Jadi otomatis jawabannya adalah C, seperti itu contoh. Jadi kalian harus memahami pola gambar itu sebelum kalian memilih jawaban. Itu cara mudah untuk kalian menjawab. Nah, itu terkait dengan pola gambar. Kemudian ada soal terkait dengan ini. Analogi verbal, ya. Ketika guru itu sekolah, berarti sama dengan apa? Guru itu profesi, sekolah itu tempat bekerjanya. Jadi kalian harus pilih, ya. Penebang pohon sama dengan pabrik. Salah, ya. Musisi sama dengan piano. Juga salah. Pengacara sama dengan panggung juga salah. Penyanyi sama dengan suara juga salah. Di sini petani juga ladang. Nah, itu yang benar. Karena petani ini merupakan profesi, ladang ini merupakan tempat bekerja, sama seperti guru adalah profesi, sekolah itu adalah tempat bekerja. Jadi, sekali lagi, kalian harus membedah soal tersebut ya. Membedah, kalian artikan soal tersebut, baru kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Ya, itu terkait dengan tes analogi verbal. Begitu juga dengan tes-tes lainnya, karena ini sangat membutuhkan fisik kalian, ketahanan kalian dalam menjawab, pikiran kalian, mental kalian, kemudian emosional kalian, dan juga bagaimana ketenangan kalian dalam menjawab dari tes psikotes ini. Dan sekali lagi, ini bukan tentang apa yang benar, apa yang salah, tapi bagaimana kalian menjawab secara konsisten dan berkomitmen. Itulah psikotes, ya. Bukan tentang berapa kalian menjawab benar ataupun juga salah. Karena ini bukan tentang nilai, ya. Jadi itu yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kakak silahkan, karena masih ada waktu. Silahkan apabila ada pertanyaan terkait apa yang kakak jelaskan, ya silahkan.
Izin bertanya Kak, Silakan. itu nanti sewaktu tesnya itu panitia ngasih soalnya per sub-sub materi atau langsung sekaligus Pak? Per sub nanti ya. Jadi kalau per materi ya pasti kalian bingung lah nanti. Jadi nanti yang diberikan adalah per sub. Siap, makasih Kak. Ada lagi? Silakan apabila ada pertanyaan. Ini coba kalian udah siap belum untuk tes psikotes? Udah siap. Sejujurnya Kak, kalau ditanya masih eh, belum. Nah, belumnya di mana tuh? Di bagian apa? Ya, mungkin di bagian warteg itu Kak, Warteg. sama di bagian angka-angka. Warteg sama Pauli ya berarti ya. Iya Kak. Nah, untuk warteg gimana? Warteg kan gampang itu sebenarnya. Iya, cuman memang saya tidak bakat menggambar Kak. Gak masalah. Seperti yang kakak sampaikan kan gambar itu nggak perlu bagus-bagus. Yang dinilai adalah maknanya. Yang penting berbentuk aja lah. Misal kamu pengen gambar kucing. Yang penting berbentuk kucing lah. Jangan kamu gambar kucing malah berbentuk naga. Nah, itu yang salah. Ya. Yang penting berbentuk aja apa yang kalian pengen gitu. Atau enggak paling gampang ya ikuti yang di buku kakak itu. Udah dijamin dah itu nilainya. Ya. Kalau Baik Kak, terima kasih Kak. di tes angka gimana? Di tes angka ya mungkin di bagian matematika dasar itu Kak, karena kan Oh, waktunya terbatas Kak. Jadi kadang terkejar waktu Kak. Kalau matematika dasar sih emang perlu latihan ya. Kalian harus cepat tambah kurang kali bagi karena itu adalah dasar. Kalau Kak selama mengikuti psikotes baik itu online atau offline itu ya nggak pernah sih. Yang namanya kehabisan waktu pasti Kakak jawab semua. Karena itu terkait dengan kecepatan ya. Kali bagi kurang tambah gitu. Tinggal latihan kalian aja, hafalin lagi perkalian pembagian kayak gitu ya. Baik Kak. Ada lagi sebelum kita tutup? Cukup? Izin Kak bertanya Kak, Silakan. bisa Kak ngasih apa namanya kayak kunci lebih enak buat ngerjain tes koran itu Kak? Tes koran. Iya. Jadi Oke. apa apa dibuat kayak grafik kita naik atau memang kita hitung aja sampai disuruh pindah lain gitu Kak? Hmm. Gini, terkait dengan tes apa namanya Pauli ya, terkait dengan tes Pauli ataupun juga tes Kraepelin ya, Kraepelin dan Pauli. Jadi ada beberapa hal yang harus Orang kalian. itu enggak usah. Kalau Kraepelin, Hmm. kalau Kraepelin itu kalian mengerjakan dari bawah ke atas. Kalau Pauli dari atas ke bawah. Ya, itu dijumlah. Kalau ngelihat penilaian ya, tata cara penilaian dari psikolog, grafiknya kalian tuh harus naik. Dari awal mungkin kalian kurang cepat, sampai akhir kalian meningkat penjumlahannya. Dulu, waktu Kak masih jadi catar seperti kalian, ketika Kak mendapatkan tes Pauli, Kak dari awal mengerjakan tuh mulai rendah ya. Artinya nggak semua kakak bisa tambahin. Tapi ketika waktu mau habis,
kakak kerjakan dengan baik. Nah, itu yang menunjukkan hasilnya ada peningkatan. Karena biasanya yang psikologinya agak-agak ya, mohon maaf, ketika mereka mendapatkan tekanan waktu, mereka akan sembarangan dalam menjawab. Itu yang menjadikan kalian mendapatkan nilai minus. Syukur-syukur kalian konsisten dari awal, betul semua tuh dari awal konsisten ya. Tapi kalau misalnya ada penurunan, nah itu artinya kalian sembarang. Ketika kalian mendapatkan tekanan, kalian lakukan pekerjaan itu sembarang. Jadi itu ya, kalau bisa grafiknya meningkat. Oke? Paham? Ya, paham Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan, masih ada waktu 10 menit. Kita manfaatkan apa yang unek-unek kalian, nggak paham tentang psikotes, tanyakan aja di sini. Ya, silakan. Apa cukup? Itu nggak ada pertanyaan lagi ya. Gini, jadi apabila nanti kalian ada pertanyaan, kalian sampaikan di grup ya. Nanti akan kakak jawab melalui voice note. Silahkan apabila kalian masih malu-malu di sini, nggak masalah. Kalian nanti tanyakan aja melalui grup, nanti akan kakak jawab. Dan kakak ucapkan terima kasih yang sudah bisa hadir dalam Zoom kali ini. Kakak doakan semoga kalian sukses, semoga kalian dilancarkan, baik itu tes psikotes ataupun juga wawancaranya. Ingat apa yang kakak sampaikan, tips dan trik dan semuanya, mohon untuk dilaksanakan. Karena ini demi keberhasilan kalian di si pencatat 2023 ini. Jadi kak mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Dan silahkan bagi kalian yang ingin live dari Zoom, silahkan karena Zoom-nya sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian nanti cantumkan di grup kita, di grup psikotes. Ya. Terima kasih dan selamat malam.